Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda, yang selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Universitas Brawijaya sudah membuka jalur penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2023. Saat ini menurut Heri Prawoto dari Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB, jalur pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi sudah dibuka. Jalur ini terbuka untuk para mahasiswa kelas 12 yang memiliki berbagai prestasi tingkat nasional dan internasional untuk mendaftarkan diri masuk menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya. Selain SNBP, UB juga memiliki jalur tes melalui UTBK dan jalur prestasi berdasarkan nilai rapor. Jalur penerimaan berdasarkan prestasi untuk masuk ke Universitas Brawijaya sudah dibuka. Terdapat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi nilai rapor dan seleksi nasional melalui tes UNBK. Berbagai jalur prestasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siswa kelas 12 yang memiliki nilai akademik bagus serta prestasi nasional maupun internasional. Ya, kami sampaikan informasi bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 sudah dibuka. Kesempatan ini memberikan peluang kepada adik-adik SMA kelas 12, kelas dan lulusan tahun 2021, 2022 bisa mendaftar di jalur penerimaan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan pertama akan dibuka jalur berdasarkan prestasi atau disingkat seleksi SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini adalah siswa kelas 12 saat ini bisa mendaftar sesuai dengan eligible dari masing-masing sekolah. Kemudian akan dibuka kembali jalur yang namanya seleksi nasional berdasarkan tes atau nanti akan disebut dengan SNPT dan ikut tes namanya UTBK. Dari sinilah adik-adik bisa memilih program studi dulu baru ikut tes dan nanti akan dilaksanakan tes pada bulan Mei tahun 2023 dan selanjutnya UB akan membuka jalur prestasi. Jalur prestasi ini diperuntukkan bagi siswa-siswi kelas 12 kelas dan lulusan 2021, 2022 untuk bisa mendaftar dengan nilai raport. Dari nilai raport ditambah nilai prestasi yang saudara miliki, baik secara nasional maupun internasional, juga hafiz Al-Quran, itu bisa merupakan salah satu sarana Anda bisa diterima di Universitas Brawijaya. Pemirsa, program studi yang ada di Universitas Brawijaya saat ini sebagian besar sudah terakreditasi unggul dan internasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor UB Bidang Akademik, Profesor Imam Santoso kepada para kepala sekolah dan guru bimbingan konseling SMK dan juga SMA se-Jawa Timur. Menurut Imam, akreditasi ini menunjukkan bahwa program studi yang ada di Universitas Brawijaya sudah memiliki kualitas yang bagus sehingga dapat menjadi pilihan bagi para siswa sekolah untuk melanjutkan studinya. Kualitas program studi yang ada di Universitas Brawijaya saat ini sudah memiliki akreditasi unggul dan internasional. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa program tersebut memiliki kualitas yang bagus untuk pendidikan tingkat lanjut bagi siswa sekolah menengah atas maupun aliyah. UB dapat menjadi pilihan bagi mereka karena memiliki beragam prodi dari 16 fakultas. Universitas Brawijaya adalah salah satu perguruan tinggi yang memiliki reputasi nasional dan internasional. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian dari prestasi secara akademik, dilihat dari akreditasi program studi yang ada di Universitas Brawijaya, sebagian besar terakreditasi unggul, dan tentu juga dilihat dari berbagai capaian prestasi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Di tingkat internasional, Universitas Brawijaya juga diakui reputasinya, baik dilihat dari rekognisi oleh berbagai lembaga pemeringkatan yang bereputasi. Universitas Brawijaya adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan bersama perguruan tinggi lain di jajaran Asia, beberapa program studi terekognisi memiliki kompetisi yang sangat tinggi.
Masih bersama kami pemirsa, kerjasama dengan kampus Asia dan Eropa menjadi 2 titik kerjasama yang akan diperkuat oleh Fakultas Hukum UB dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan oleh Dekan FHUB Dr. Aan Eko Widiarto. Menurutnya dalam waktu dekat kerjasama dengan Malaysia, Belanda segera diwujudkan untuk mendukung capaian internasional kualitas Fakultas Hukum. Kerjasama ini diharapkan dapat memenuhi target IKU dan juga target internasionalisasi Fakultas Hukum sebagai kampus global dunia. Fakultas Hukum UB bergerak cepat dengan memperkuat kerjasama dengan kampus di Asia dan Eropa. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di FH dan mewujudkan FH sebagai kampus berskala dunia. Saat ini, FHUB sudah berkomunikasi dengan kampus di Malaysia dan Belanda yang dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti. Kita menggarap seluruh kerjasama internasional yang itu khususnya yang ada di IKU sehingga bisa meningkatkan perolehan IKU Fakultas Hukum. Kemudian juga kerjasama langsung kita kaitkan khususnya ini yang kita dekat dulu dengan Malaysia dan yang Eropa dengan Belanda. Kita sudah ada komunikasi dengan Maastricht University dan Leiden University. Nah, itu yang kita harapkan bisa pengungkit di awal sehingga arah tujuan tadi agar terwujud 100 dunia itu sudah ada jalanan lah. Pemirsa, Ketua Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan via UB, Ike Wanusmawati, meminta agar manajemen pemerintahan terutama dalam penyusunan undang-undang dan produk hukum pemerintahan lainnya dapat diperbaiki. Saat ini dalam catatan LPTP terdapat beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang masih tumpang tindih. Dosen via UB ini melihat perlunya manajemen pemerintahan diperbaiki sehingga tidak perlu larut dalam aroma politisasi kekuasaan. Namun harus condong kepada pembuatan perundangan dan peraturan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Tumpang tindihnya peraturan perundangan dan lainnya dalam berbagai sektor sering menimbulkan pro dan kontra yang merugikan masyarakat. Untuk itu, Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan via UB berharap agar mekanisme legislatif di Indonesia dapat diperbaiki sehingga tidak mencerminkan dominasi kepentingan politik, namun mengarah kepada perumusan berbagai peraturan yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat. Konsisten mensejahterakan masyarakat, ya. Artinya harus lebih banyak manfaat yang diberikan. Maka kita paling tidak para politisi, karena politisi ini yang membuat undang-undang dasar dan undang-undang, termasuk di daerah ada perda segala macam gitu ya, ada PP di pemerintah pusat. Jadi marilah kita pertama manajemen pemerintahan kita diperbaiki. Jangan hanya sekedar politik ya, artinya kekuasaan untuk menduduki segala level di jenjang pemerintahan. Pemirsa, siswa sekolah yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran 15 hingga 30 juz dapat mendaftarkan diri ke Universitas Brawijaya melalui jalur prestasi. Kemampuan sebagai hafiz menjadi salah satu kualifikasi prestasi untuk menjadi mahasiswa UB. Hal tersebut ditegaskan oleh Heri Prawoto dari Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB dalam sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Menurut UB memiliki jalur penerimaan melalui prestasi nasional dan internasional termasuk kemampuan menghafal Al-Quran 15 hingga 30 juz. Dengan jalur ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siswa sekolah selain kemampuan prestasi akademik. Kemampuan menghafal Al-Quran menjadi poin yang diakui oleh Universitas Brawijaya sebagai syarat masuk melalui jalur prestasi. Saat ini, Universitas Brawijaya sudah membuka jalur penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi.
Kemampuan menghafal Al-Quran termasuk salah satu prestasi yang dapat digunakan oleh siswa untuk masuk menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya. Dari nilai raport ditambah nilai prestasi yang saudara miliki, baik secara nasional maupun internasional, juga hafiz Al-Quran, itu bisa merupakan salah satu sarana Anda bisa diterima di Universitas Brawijaya. Jadi Anda pastikan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, baik nasional maupun internasional, kemudian hafiz Al-Quran 10 juz, 15 juz, 20 juz, dan 30 juz, itu bisa menjadi salah satu poin untuk bisa diterima di jalur prestasi. Pemirsa, magang industri yang saat ini digalakan oleh pemerintah kepada siswa dan mahasiswa memberikan nilai tambah yang kuat kepada peserta magang. Hal ini diungkapkan oleh Yeti Topia, salah satu pelaku industri kreatif yang menerima siswa magang. Menurutnya, keberadaan siswa yang melakukan magang di tempatnya akan memberikan pengalaman real mengenai bagaimana menjalankan usaha dan membuat berbagai terobosan usaha. Selain itu, kemampuan dari siswa yang diperoleh di sekolah juga dapat diimplementasikan secara langsung di tempat magang. Program magang industri bagi siswa sekolah dan mahasiswa memberikan nilai lebih berupa pengalaman secara langsung dalam menjalankan roda industri dalam berbagai skala. Program ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk dapat mengimplementasikan pelajaran yang mereka terima secara langsung di tempat usaha. Program ini diharapkan dapat mempertajam kemampuan siswa dan mahasiswa sebelum mereka lulus. Kami menerima anak-anak PKL kenapa? Karena kami berharap dari anak-anak SMK itu bisa melihat bahwa setelah mereka lulus, mereka akan tahu bahwa industri fashion, industri tata busana yang benar-benar real itu seperti apa. Tidak hanya mereka belajar di sekolah secara materi, tetapi kalau di industri kan ilmu dari mereka bisa diterapkan di industri sehingga akan menjadikan mereka sebagai pengusaha ataupun sebagai bisa juga jadi karyawan dengan menerapkan ilmu-ilmu dari sekolah yang mereka dapatkan. Sejak diluncurkan pekan lalu oleh Kementerian Keuangan, Saving Bond Retail seri 12 banyak diminati oleh masyarakat sebagai salah satu instrumen investasi retail yang terjangkau. Di Kota Malang sendiri, animo masyarakat untuk membeli SBR 12 cukup walau tidak sebesar seri sebelumnya. Hal ini diungkapkan Dodi Dani Wijaya, staf Trimegah Securities yang menjadi salah satu agen penjualan SBR 12. Menurutnya, walaupun tidak tinggi, namun SBR 12 tetap diminati masyarakat karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito. Penjualan Saving Bond Retail atau SBR seri 12 di Kota Malang masih cukup bagus, namun animo masyarakat tidak setinggi SBR seri sebelumnya. Hal ini dikarenakan waktu peluncuran SBR seri sebelumnya bersamaan dengan masa pencairan dana dari beberapa obligasi retail yang diluncurkan oleh pemerintah sehingga menjadi pilihan pengganti investasi masyarakat. Untuk yang SBR seri ini nggak seberapa tinggi sih Pak kalau dibanding sama seri yang sebelumnya ya. Karena apa? Yang seri sebelumnya ini kan ada yang ori ataupun kalau nggak salah suku retail ya, itu yang jatuh tempo. Jadi untuk yang seri ini ada pembelinya. Mengenai minat sih ya ada sih, tapi nggak banyak Pak.
Pemirsa, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pelaku industri fashion di Kota Malang mempersiapkan berbagai produk baru untuk memenuhi permintaan masyarakat. Salah satu pelaku industri fashion, Yeti Topia, mengaku sudah ada kenaikan permintaan secara custom maupun ready to wear busana muslim. Yeti sendiri sudah menyiapkan produk baru yang akan segera diluncurkan khusus menyambut Ramadan yang dipasarkan secara online dan offline di pusat perbelanjaan. Jelang Ramadan yang jatuh pada bulan depan, pelaku industri fashion di Kota Malang sudah bersiap untuk meluncurkan produk baru. Saat ini mereka sudah menyiapkan konsep dan tema produk yang akan dipasarkan untuk memenuhi permintaan pasar menyambut bulan puasa dan Idul Fitri. Sudah, alhamdulillah sudah. Kita memang setiap menjelang menuju ke Idul Fitri kita bikin koleksi yang memang khusus untuk Lebaran. Setelah COVID berlalu, alhamdulillah semakin lama ini semakin meningkat untuk permintaan baik custom made maupun yang ready to wear yang memang kita produksi untuk dijual secara online maupun offline. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.